nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Nah, Bang Apoy, Makomah Mahmuda itu diangkat derajatnya tuh pengertiannya gimana Bang Apoy? Maqaman mahmuda ini kan hal maf'ul. Dia itu sebagai objek dari Allah sebagai Tuhan. Maksudnya objek ini akibat dari perbuatan tahajud. Maka diangkat ke makom mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Berarti kan kalau terpuji itu adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Berarti mafhumnya karena itu menjadi suatu hal yang baik dan luar biasa, maka nggak mungkin meleset. Kalau pakai tahajud pasti tepat sasaran dengan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah di level atau makom yang terpuji. Jadi tahajud sebetulnya salah satu sarana untuk kita berada pada makom yang terpuji ya. Kalau orang punya cita-cita tapi nggak tahajud, punya keinginan tapi nggak tahajud, dipertanyakan keinginan. Serius nggak? Serius berkata, nggak serius berarti dia ada keinginannya. Iya. Tahajud untuk sesuatu keinginan yang baik. Iya, jelas keinginan yang baik. Terus setiap hari, setiap saat atau sampai keinginan itu tercapai. Sebenarnya begini, apa sih siapa sih manusia yang nggak pernah punya masalah? Pasti punya masalah. Rasa-rasanya kalau malam sudah dilewati dengan tahajud, paginya sampai malam kembali itu aman, nyaman, tentram, sentosa. Nggak ada yang ditakutkan, tidak ada yang dikhawatirkan, sama sekali. Cuma masalahnya istiqomah untuk tahajud itu suatu hal yang berat. Tapi kalau jalan insya Allah. Terus Bang Apoy, Makomah Mahmuda, kedudukan yang terpuji tadi ketika kita di dunia atau di akhirat atau di dunia dan di akhirat pastinya. Karena kan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk orang di dunia, ya kan? Ya sekarang keluarlah kata-kata Makomah Mahmuda, berarti kan dunia. Yang tujuannya adalah nanti korelasi atau linear ke akhirat. Oke, meskipun kita sebagai karyawan kecil aja, tapi dapat Makomah Mahmuda artinya karyawan kecil yang terpuji di sisi Allah. Kalau sudah Allah yang ngangkat, nggak ada istilah kecil. Besar, bahkan di depan orang yang besar sekalipun, mereka akan jadi kecil. Karena apa? Karena Allah yang mengangkat makomnya. Sekalipun kita karyawan kecil akan jadi besar. Pasti. Oke, sekarang kuncinya bagaimana biar rajin tahajud? Azamkan niatnya, mantapkan. Nah, kalau kan gini, Rasulullah itu luar biasanya tuh beliau tidur di awal malam. Maksudnya awal malam ba'da sholat isya. Dan terbangun di akhir malam. Berarti kan sebelum subuh, sekalian tahajud. Jangan begadang, sulit nanti bangunnya. Nah, itu salah satu trik yang saya tangkap dari sebuah hadis ya. Meriwayatkan tentang rundownnya Rasulullah di malam hari. Jadi disiplin tidur itu salah satu kunci. Jangankan sholat sunat tahajud, bukankah sholat fardu juga untuk melatih kedisiplinan kita? Iya. Sekarang ujian orang tidur malam nih, masya Allah. Anak-anak remaja begadang. Karena banyak ujian-ujian yang menyenangkan di malam hari. Mereka terkecoh sebetulnya Bang Apoy. Ya bukankah dunia itu sebagai sebuah permainan? Bukankah itu? Maka kita akan berbuat dalam permainan itu. Sudah diingatkan oleh Allah. Nah itu yang akhirnya kan jadi goal dakwah kita untuk bagaimana caranya untuk membentengi dari macam-macam permainan yang model seperti itu, ujian-ujian, godaan-godaan, cobaan-cobaan seperti itu. Ya sudahlah, back to Allah, back to Rasul. Sebetulnya Allah udah kasih banyak jalan ya. Banyak jalan untuk kita berada dalam posisi yang menyenangkan. Betul. Yang membahagiakan. Hanya saja kita yang meremehkan. Hanya saja kita yang terbiasa untuk men-skip informasi-informasi dari Allah seperti itu. Seperti ayat yang barusan Apoy baca tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kurang lebih artinya, dan pada sebagian malam ya fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bersolat tahajud sebagai sebuah tambahan. Asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan Allah mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan mengangkat kamu, mendudukan kamu di level atau di makom yang
luar biasa terpuruk. Masya Allah. Sehingga ketika orang bertahajud, orang sholat tahajud tidak akan pernah terhinakan di dunia dan akhirat. Berarti kan tahajud adalah salah satu tips dan trik supaya tidak ada satupun atau satu orang pun yang menghina kita. Iya, iya. Dan di masa pandemi ini rasanya cocok Bang Apoy. Sangat. Ya, artinya kita sekarang sedang dalam posisi yang sangat terendah sekali, dihinakan, diberi penyakit, diberi ujian, tapi kita nggak punya solusi, nggak tahu solusi. Sebetulnya Allah udah kasih tahu. Betul, Allah sudah kasih tahu salah satunya kan itu tadi. Iya, iya. Melalui mekanisme tahajud. Iya. Mekanisme tahajud adalah sebuah jawaban yang sudah 1400 tahun lalu Iya. Allah sudah kasih untuk berbagai macam permasalahan, berbagai macam kendala, kondisi yang tidak menyenangkan, itu jawabannya. Iya. Apalagi sebelum tahajud katanya disunahkan mandi dulu Bang Apoy. Mangga. Yang jelas disunahkan juga untuk tidur dulu. Iya, tidur dulu bangun lalu mandi. Jadi Mandi ada ada. bedanya Bang Apoy mandi malam dan mandi kemalaman. Awas, kata orang kalau mandi malam romantis, enggak lah. Jadi kalau mandi malam itu artinya mandi semau tahajud ya. Kan begini, kita kan berarti kan dalam rangka membuat lebih memperdalam ta'mik. Jadi ta'mik dalam toharoh dan bersih ya. Kita memperdalam itu ya, termasuk ya tadi mandi. Kan habis mandi kemudian wudhu langsung tahajud, luar biasa kan? Iya. Oh, double Seger tuh ya. seger banget, walaupun dengan wudhu saja tidak ada masalah. Oke Bang Apoy, terima kasih banyak. Insya Allah teman-teman jangan lupa kita sholat tahajud Ya. ya, karena manfaatnya luar biasa. Assalamualaikum Bang Apoy. Waalaikumsalam.